ketiga dia juga harus taat pada hukum. Jadi mohon maaf para aparat seharusnya juga Anda juga melindungi kami, tidak bisa satu orang. Itu aja. Terima kasih, dan kami jauh-jauh di Jakarta, untuk saya dulu lahir di Jakarta ini, tapi sudah 54 tahun di Jakarta, tapi tetap hati saya tetap bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusi, kan Pak Sertau, Yusi kita tahu adalah bahwa dari tim ada juga timnya aduh Pak, jadi sebenarnya biarkan itu berjalan. Kalau dia menyiapkan lawyer ya sah saja, itu hak dia. Tapi sebenarnya persoalan ini selesai dengan mudah kalau kejujuran atau niat baik, ada nawa dari Jokowi itu kemudian ini biasa silakan periksa, kemudian akan kita periksa. Tapi saya gini, kalau perpanjang, ini kan justru membuat kegaduhan, membuat keonaran yang tidak perlu terjadi. Jadi kalau kemudian ada teman-teman seperti Pak Bantri, kemudian Gistur yang malah dipersekusi, kemudian diadili karena menyebarkan kebohongan, karena kemudian ada yang membuat kebencian, kemudian dari mana? Dia sendiri sebenarnya membuat keonaran. Kalau kemudian masyarakat itu sudah bisa jika fakta selesai. Dan hari ini kita di UGM tadi ketemu dengan fakta bahwa ya universitas tidak menyimpan ijazah asli saya disimpan dan digunakan, tapi skripsi yang ini diujikan dari kita lihat dan memang terdapat beberapa hal yang memang satu lagi Mas, dalam tindakan pidana itu ada yang mendalilkan dia yang membuktikan. Lalu pihak Jokowi kan ini mau menggugat karena fitnah. Dia harus membuktikan bahwa dia benar gitu. Jadi kalau dia membuktikan itu berarti yang asli mana? Nah, jadi istilahnya pihak dari Mas Roy dan teman-teman yang mau mengadili Jokowi itu menunggu digugat. Kita menunggu kalau misalnya ada gugatan. Ya, kalau dikatakan kami menyebarkan kebohongan. Karena yang kami lakukan adalah penelitian ilmiah, penelitian riset. Ya, dan riset itu ada softwarenya, ada buktinya. Dan kita berdasarkan alat bukti yang ada, yaitu disebarkan oleh kader partai yang ketuanya adalah anaknya Jokowi. Ya, gitu. Selama belum ada itu kita juga nggak bisa. Begitu ada kader partai yang adalah anaknya Jokowi itu mengejarkan. Ini loh ijazah aslinya. Nah, kurang. Kita tergerak semua untuk meneliti dan ternyata itu baik sekali. Dari misalnya masalah lateral analysis, kita periksa dengan face comparison dan face analysis dan ya. Lalu untuk rencana selanjutnya mau ke Solo? Ya, besok teman-teman ada di Solo pagi. Ya, saya terus terang memang dari awal saya sudah bilang kebetulan saya Rabu itu ada acara saya nggak mau saya akan bersama hari. Tapi insya Allah kita semua terus kontak terus bersama-sama. Jadi moga-moga besok bisa ditunjuk. Kalau besok nggak ketemu, misalnya besok nggak bisa tunjukkan, ya udah terserah masyarakat. Lalu titik kumpulnya di mana Mas? Kalau yang dari Jogja? Apalagi mungkin teman-teman yang ke Solo Belum kita koordinasikan. Oke Mas, Oke, terima kasih. Saya malu karena beliau itu sama teman-teman juga. Jadi niatnya kami ini bagaimana saling menguatkan para pejuang-pejuang kemerdekaan. Jangan sih anggap kita ini adalah sedang terjajah ya oleh bangsa sendiri, oleh oligarki. Nah, oleh karena itu kami datang ke sini selain untuk kita saling menguatkan satu sama lain. Di negeri yang rusak ini mau kita bawa ke pengadilan, ini masalah biasa saya rasa susah. Kenapa? Karena pengadilannya juga bongkok, tidak bisa dipercaya Pak. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan langkah-langkah kita hari ini bisa menyadarkan pemerintah, dan kami juga ingatkan ini Bambang Tri dan Gus Nur sudah menjadi korban. Jadi kita berharap ada solidaritas untuk saudara kita Bambang Tri dan Tumbal Gus Nur. Semoga pemerintah melalui Pak Prabowo segera membebaskan, karena mereka ini korban kriminalisasi ya dari kezaliman. Dan ini kejadian di Indonesia ini boleh dikatakan salah satu keajaiban dunia ya.
bisa lolos jadi wali kota Solo, bisa jadi gubernur, bisa jadi presiden tanpa ijazah yang jelas. Ya, titel yang berbeda. Dan yang membuat kita aneh betul, UGM yang katanya suatu lembaga pendidikan yang ternama, tertua, tapi ternyata sangat mengecewakan. Banyak argumen-argumennya yang tidak masuk akal. Jadi saya kira itu salam hangat dari teman-teman kami dari Sulawesi Selatan. Khususnya kali ini Parepare datang di sini selain untuk bersilaturahmi, membebaskan kita semua dari penjajahan. Allahu Akbar. Nggak boleh dia tanggung setelah menjadi tidak melakukan presiden. Tegakkan kebenaran dan keadilan. Jangan rusak pendidikan. Jangan rusak pendidikan di Indonesia. Jokowi si penghancur pendidikan di Indonesia. Jokowi layak untuk diadili. Jokowi telah menipu 270 juta penduduk Indonesia. Layak untuk diadili karena sudah cuma prestasinya hanya berhutang. Dengan dinyatakannya palsu ijazah Jokowi yang sudah 100% dinyatakan oleh ahli forensik Bapak Roy Suryo dan Sianipar, Dr. Sianipar itu membuktikan mereka berdua adalah ahli yang cukup layak menyatakan kalau ijazahnya adalah palsu, layak untuk dibawa ke pengadilan dan diadili. Setuju teman-teman? Tangkap Jokowi, gantung Jokowi. Undang-undang yang menyatakan hutang-hutang kita yang dibuat oleh Jokowi, kita akan terbebas dari itu semua. Bebas hutang. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.